Baik, selamat siang. Salam sehat untuk kita semua. Kita bertemu pada perkuliahan di siang hari ini untuk pertemuan pertama perkuliahan data mining untuk kelas pagi kelompok A. Yang pertama kali saya akan membahas adalah kontrak kuliah. Kemudian baru yang kedua kita ada pembahasan dua ya, kontrak kuliah, dan yang kedua adalah pengenalan dan konsep dasar data mining. Ya, semoga saudara semua dalam keadaan yang sehat, tak kurang suatu apapun, sehingga saudara bisa menyelesaikan seluruh kegiatan di semester genap 2021-2022 ini dengan baik, dengan nilai yang maksimal. Baik, kita akan mulai perkuliahan online pada siang hari ini. Saya akan share screen terlebih dahulu. Yang pertama kita akan membahas mengenai kontrak kuliah, di mana kontrak kuliah itu sudah ada di e-learning ya, sudah saya tuliskan semuanya di e-learning, nanti bisa saudara baca kembali. Nah, untuk data mining kelas A pagi pada semester genap 2021-2022, deskripsi singkat dulu. Apakah yang akan kita terima atau mata kuliah seperti apa yang akan saudara terima dalam kuliah data mining ini. Nah, data mining ini nanti kita akan membahas mengenai metode-metode untuk mendapatkan informasi dari kumpulan basis data, dan metode tersebut terdiri atas metode klasifikasi, metode clustering, metode asosiasi, metode prediksi, metode estimasi, dan metode evaluasi. Nah, capaian pembelajarannya ini adalah setelah saudara mengikuti mata kuliah data mining, maka akan mampu memahami dasar konsep dan metode dalam data mining. Mahasiswa mampu mengimplementasikan metode data mining dalam studi kasus, yaitu dalam praktikum nanti ya, yang diterapkan dengan bahasa pemrograman Python. Nah, pustaka yang digunakan untuk mata kuliah ini adalah ada dua sumber yang kita pakai, yaitu yang bersumber dari Jiwehan ya dan Michel Camber mengenai data mining, konsep dan teknik. Yang kedua adalah bukunya Ian dan Witten, bukunya Ian Witten maksudnya. Itu judulnya Data Mining Practical Machine Learning Tools and Technique ya, pada edisi yang ketiga. Nah, untuk materi perkuliahan nanti bisa saudara lihat ya. Yang pertama nanti saudara akan belajar pengenalan data mining. Kemudian pertemuan kedua, saudara akan belajar mengenai mengenal data. Ada dua bagian ya, pada pertemuan kedua dan ketiga. Kemudian pertemuan keempat, saudara akan membahas mengenai data preprocessing beserta dengan pertemuan kelima, data preprocessing. Pertemuan keenam, kita akan belajar mengenai metode pembelajaran atau learning pada data mining. Nah, pertemuan ketujuh itu adalah metode klasifikasi, pertemuan ke-8 UTS, pertemuan ke-9 kita akan membahas metode klasifikasi lagi. Metode ini berbeda antara metode pertemuan ke-7 dan ke-9, karena metode klasifikasi itu kan cukup banyak, maka kita akan membahas beberapa metode klasifikasi. Di sini saya sudah tentukan metodenya C45, naive Bayes, dan chart. Kemudian yang pertemuan ke-9 itu metode klasifikasi SVM, support vector mesin, dan ada BOS. Pertemuan ke-10 metode clustering, pertemuan ke-11 metode prediksi, pertemuan ke-12 metode asosiasi, pertemuan ke-13 metode estimasi, pertemuan ke-14 nanti belajar tentang evaluasi performa metode data mining. Kemudian pada pertemuan ke-15, saudara akan saya berikan studi kasus
yang berkaitan dengan data mining, dan pertemuan terakhir, pertemuan ke-16, saudara akan mengikuti UAS. Ya. Nah, untuk ketentuan nilai yang akan saudara terima ketika saudara sudah mengerjakan tugas-tugas maupun mengikuti perkuliahan yang saya berikan. Persentase penilaiannya meliputi tugas teori itu sebesar 20%. Tugas teori itu meliputi seluruh tugas-tugas yang saya berikan di kelas teori. Ya. Kemudian tugas praktikum itu sebesar 30%. Nanti kita akan ada 6 praktikum, ya, 6 kali praktikum. Kemudian UTS itu sebesar 20%, UAS sebesar 20%, dan presensi atau kehadiran sebesar 10%. Nah, untuk plagiasi, mengcopy atau mencontoh dari pekerjaan teman yang sumbernya sama, hasilnya sama, kemudian tulisannya, ketikannya sama, sampai dengan titik komanya semua sama, itu saya tidak akan memberikan nilai. Nah, yang merupakan plagiasi itu biasanya ada di dalam tugas teori. Nah, karena tugas teori itu saudara harus mengembangkan metode-metode yang ada, kemudian saudara menyelesaikan permasalahan yang mungkin saudara temukan. Nah, pasti tidak sama dalam pembahasannya, dalam hal menganalisa perkataannya atau ketikannya, ya, ketikan dalam analisanya. Kalau ketikannya sampai sama persis plek, berarti saudara tinggal mengcopy file pekerjaan teman. Itu tidak akan saya nilai. Nah, untuk praktikum biasanya, praktikum kan sudah saya berikan dari pertemuan pertama sampai dengan kelima, itu saudara membuat source code yang saya tentukan. Baru pada pertemuan ke-6, praktikum pertemuan ke-6 biasanya saya akan berikan penilaian akhir semester seperti ini. Nah, ini kalau penilaian akhir semesternya itu ternyata saudara isinya sama, jawabannya sama persis plek, sampai dengan titik koma, itu berarti saudara mengcopy dari teman, maka itu juga tidak akan saya beri nilai. Nah, begitu ya penjelasan saya ya. Jadi saudara sudah mengetahui bagian mana yang saya beri nilai dan bagian mana yang tidak saya beri nilai. Baik, untuk pengenalan data mining pada pertemuan pertama ini, kita langsung saja masuk ke materi, yaitu pengenalan data mining, ya. Nah, ini sebelum memasuki penjelasan lebih lanjut mengenai data mining, jadi data mining itu kaitannya dengan pembelajaran yang dilakukan oleh komputer terhadap sebuah data. Namanya data mining, ya, jadi penggalian data sehingga data itu mendapatkan informasi. Dari data yang kita gali, kita akan bisa mendapatkan informasi. Nah, dalam proses learning itu ada yang disebut sebagai learning atau pembelajaran, desain, perencanaan pembelajaran. Di sini ada tokoh-tokohnya, perencanaan pembelajaran itu berupa apa saja, ya. Ada yang sifatnya adalah educational objective, ada yang criterion reference instruction, ada yang tipikalnya adalah minimalism. Jadi ini adalah tahapan-tahapan dari secara umum, ya, tahapan secara umum learning design atau perencanaan desain sebuah pembelajaran. Nah, ini yang dilakukan oleh manusia umumnya. Kalau kita melakukan yang namanya learning design, di sini ada pretest dan post-test. Nah, pretest dan post-test itu biasanya untuk mengukur kompetensi kognitif dari mahasiswa. Kemudian ada penugasan, itu untuk mengetahui tanggapan dari mahasiswa apakah sudah mengerti, kemudian ada penyajian materi, dan ada latihan secara iteratif. Ini biasanya akan saya berikan di dalam setiap mata kuliah yang saya ampu, ya, teknik-teknik seperti ini. Nah, nanti untuk textbook-nya sudah saya bahas di kontrak kuliah. Jadi saudara menggunakan 2 textbook dalam bahasa Inggris sudah saya upload. Nah, kalau saudara ingin mengetahui bahasa aslinya, saudara bisa baca di 2 textbook ini. Baik, kita akan masuk ke dalam materi langsung saja, ya, pengenalan data mining. Nah, sebelum
mengetahui pengenalan data mining atau data mining itu apa sih sebetulnya? Atau peran utama dan metode dalam data mining itu apa saja? Apa itu data mining? Mengapa data mining? Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang akan menggugah keingintahuan kita untuk belajar tentang sesuatu. Ya. Mengapa data mining? Nah, manusia dalam sebuah organisasi itu pasti secara sadar atau tidak sadar akan mengumpulkan atau memproduksi data yang jumlahnya sangat besar dalam segala bidang, apalagi dalam era digitalisasi seperti ini ya. Contohnya data bisnis, data kedokteran, data ekonomi, data geografi. Ya. Pada dasarnya data adalah entitas yang tidak memiliki arti, seperti nama, ada alamat, kemudian NIM, kemudian kelas, mata kuliah, itu kan hanya entitas, nama entitas yang sebetulnya tidak mempunyai arti. Misalkan nomor nasabah, ID nasabah, NIM. NIM itu apa sih sebetulnya kalau hanya berdiri sendiri entitas itu NIM. Kemudian misalkan nomor HP, itu email, itu entitas yang memuat data di mana data tersebut belum memiliki arti atau tidak memiliki arti meskipun kemungkinan memiliki nilai di dalamnya. Nah, kemudian berlanjut ke apa itu data mining? Disiplin ilmu ya. Data mining itu disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk menemukan pola dari suatu data. Menemukan polanya dengan cara ada data dan ada pengetahuan. Datanya itu adalah fakta yang terekam dan tidak membawa arti. Seperti misalkan G211-17-00-515 misalnya. G121-16-00-13. Itu apa itu? Kan data yang tidak mempunyai arti yang tapi direkam atau disimpan. Nah, ada pengetahuan dari data tersebut, maka muncul pengetahuan yang berupa pola, rumus, aturan, dan model. Nah, nama lain dari data mining itu adalah KDD, singkatannya adalah Knowledge Discovery in Database. Ya, ini merupakan penggalian pengetahuan dari sebuah database. Ya. Knowledge extraction, ya. Mengekstraksi sebuah pengetahuan, data atau pattern analysis. Jadi menggali atau membuat pola yang bisa dianalisa dari sebuah data dan seterusnya. Ini nama lain dari data mining. Secara umum, data mining itu terdiri dari 3 proses atau 3 tahap. Yang pertama ada himpunan data, metode, dan pengetahuan akhirnya. Inputnya berupa himpunan data, kemudian dari himpunan data ini ada metode yang mengolah data tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan atau informasi. Nah, ini secara eksplisit dijelaskan di sini definisi dari data mining menurut Witten, menurut Santosa, menurut Han. Ya. Nah, irisan apa saja yang terkait dalam data mining? Banyak, hampir semua bidang itu terkait dengan data mining atau penggalian data. Misalkan bidang statistik ya lebih bersifat teori, fokusnya ke pengujian hipotesis. Kemudian kalau machine learning itu fokusnya adalah heuristik ya, sifatnya heuristik atau penemuan, fokusnya untuk perbaikan performansi dari suatu teknik pembelajaran. Dalam bidang data mining sendiri merupakan gabungan dari teori dan heuristik. Jadi ada teori, kemudian teori itu menghasilkan metode, dan metode itu kemudian menghasilkan penemuan baru dari penggalian data. Fokusnya adalah seluruh proses penemuan knowledge dan pola, termasuk cleaning, learning, visualisasi. Ya. Nah, data mining dalam bisnis intelijen, kalau saudara ingin fokus tentang data mining, khususnya di dalam intelijen bisnis atau bisnis intelijen, ya. Bisnis yang cerdas, begitu ya. Dalam bidang ekonomi, dalam bidang manajemen, seperti itu, perbankan, ya. Biasanya meliputi ini, ada DBA, kemudian ada data analisis, business analysis, dan akhirnya pemakainya adalah end user.
pemakai atau end user ini merupakan pemegang keputusan. Jadi pada database analisisnya ini ada data source, ada sumber data yang diambil berupa paper, file, web, eksperimen ya. Kemudian ada database system. Kemudian setelah itu data-data yang mentah tadi, istilahnya data mentah ya, itu diolah kemudian menghasilkan sebuah data preprocessing. Data-data yang tidak terpakai dibuang, data yang terpakai digunakan, data yang masih mentah itu di cleaning dibersihkan dari nilai-nilai yang tidak ada, misalkan seperti itu. Sehingga disebut sebagai pemrosesan awal sebuah data. Nah, setelah itu baru masuk ke tahap eksplorasi data. Kemudian ada data mining, berikutnya baru dipresentasikan data itu berupa visualisasi. Jadi data yang tadinya tidak ada fungsinya atau tidak ada maknanya, tidak ada pengetahuannya, setelah dipresentasikan akan memberikan makna atau arti atau informasi. Sehingga pada bagian akhir, pemegang keputusan bisa menentukan keputusan apa yang perlu diambil terkait dengan data yang dianalisa tadi. Nah, ini nanti performance testnya bisa saudara jawab. Jelaskan dengan kalimat sendiri apa yang dimaksud dengan data mining, apa perbedaan antara data dan pengetahuan, gitu ya. Nah, peran utama dalam data mining ada 5 secara garis besar ya. Peran utama atau metode dalam data mining itu ada estimasi, ada prediksi, ada klasifikasi, clustering dan asosiasi. Nah, sebelum masuk ke dalam peran utama dari data mining atau metode, kita perlu mengenal dataset. Dataset itu merupakan dasar dari data mining, karena di dalam dataset ini kita akan mendapatkan banyak sekali data-data mentah. Saya sebutkan sebelumnya ya. Sebelumnya saya sebutkan data mentah, yaitu berupa dataset atau himpunan data. Dan dataset ini tidak hanya berjumlah 1, 10, 30, tidak. Tapi kalau kita sudah berbicara mengenai data mining, maka kita memerlukan dataset yang jumlahnya ratusan bahkan sampai jutaan ya. Di sini misalkan ada dataset yang jumlahnya sampai 100-an ya. Apa saja yang terdiri dari apa saja yang ada di dalam dataset atau himpunan data? Nah, yang pertama disebut sebagai atribut ya. Atribut atau field atau feature sama ya, hanya pemberian namanya yang berbeda. Tetapi maksudnya sama, atribut itu kolom-kolomnya ya. Atribut, feature, atau field. Misalkan di sini ada sepal length, sepal width, petal length, petal width, type. Ya, ini nama bunga ya, nama bunga. Kemudian dari atribut-atribut ini ada kumpulan data di mana terekam dalam sebuah record ya. Satu baris ini disebut record. Kalau ada 100 baris berarti disebut 100 data atau 100 record. Atau objek atau sampel ya, bisa dikatakan record, objek, sampel. Nah, kalau sudah masuk ke dalam penggolongan atau pengelompokan itu disebut sebagai kelas. Misalkan ini dari record 1 sampai dengan record 5 itu merupakan kelas yang merupakan tipenya iris sentosa. Seperti ini. Kelas atau label atau targetnya. Disebut sebagai kelas, boleh kelas atau label atau targetnya apa? Oh, mengelompokkan nama-nama bunga iris sesuai dengan keadaan dari konstruksi fisiknya ya. Ya, di sini sudah ada kelas yang namanya iris sentosa. Kemudian dari data nomor 51 sampai dengan 55 itu diklasifikasikan atau dikelompokkan ke dalam iris versicolor dan seterusnya. Pengelompokan ini disebut sebagai kelas. Sedangkan jenis datanya kalau yang berupa teks seperti ini disebut sebagai nominal. Kalau yang berupa angka, itu berupa numerik ya. Tipe dari datanya atau jenis datanya. Contoh lain lagi seperti ini. Ada label ya. Ada tabel data seperti ini. Nah, ini disebut sebagai label tadi karena ini bukan pengklasifikasikan atau bukan pengelompokan, maka ini disebut sebagai label.
Ya, jadi bisa disebut kelas, label, atau target ya. Kalau ada pengelompokan lebih disebut sebagai kelas, tetapi kalau hanya seperti ini datanya itu bisa disebut sebagai label. Nah, kemudian diperolehlah pengetahuan dari data-data yang ada. Oh, jika jumlah pesanannya 3, jumlah traffic light-nya 3, jaraknya 3, maka waktu tempuhnya 16. Oh, kalau jumlah pesanannya 4, jumlah traffic light-nya 6, jarak tempuhnya 8, maka waktu tempuhnya 36. Pada data yang ke 1000, jumlah pesanan 2, jumlah traffic light 4, jumlah jarak 2, waktu tempuh 12. Dari kombinasi data-data yang sudah terkumpul sebanyak 1000 record ini akan diperoleh pembelajaran. Kalau kita menggunakan metode regresi linear, maka akan diperoleh rumus ya. Oh, ternyata waktu tempuh dengan metode regresi linear ini didapatkan dengan rumus 0,48 P, P itu artinya jumlah pesanan, ditambah dengan 0,27 T, ditambah dengan 0,5 J. T itu berarti traffic light-nya ya, J itu disebut sebagai variabel jarak di sini. J, jarak. Maka kalau kita masukkan angka, misalkan jumlah pesanannya 10, jumlah traffic light-nya 5, jumlah jaraknya misalkan 100, maka akan ditemukan waktu tempuh dengan rumus yang sudah ditemukan. Ini disebut sebagai pengetahuan. Kalau kita menggunakan metode estimasi regresi linear akan didapatkan rumus seperti ini. Jadi jika ada data baru yang masuk, misalkan data ke 1001, maka data-data tersebut bisa dimasukkan ke dalam variabel-variabel P, T, dan J sesuai dengan rumus yang sudah ditentukan. Yang menentukan rumus ini siapa, Bu? Yang menentukan adalah metode estimasi regresi linear. Nah, kalau saudara menggunakan regresi linear akan ditemukan hasilnya berupa rumus ya, pengetahuan. Contoh lagi, estimasi performa CPU misalkan. Nah, regresi linearnya maka akan didapatkan fungsi atau rumus seperti ini. Dengan data yang ada, maka rumusnya seperti ini. Contoh lain lagi, misalkan kalau hasilnya atau outputnya berupa pola atau model, maka kita bisa gunakan pohon keputusan atau decision tree. Kalau kita menggunakan metode decision tree, hasilnya adalah pola berupa pohon keputusan. Tadi yang pertama itu regresi linear itu berupa function atau rumus atau formula. Kalau kita menggunakan decision tree itu berbentuk pola atau model ya. Terus ada juga yang disebut sebagai rule atau aturan. Rule atau aturan misalkan dengan if. Jika IP-nya adalah 2,8 dan lulus tepat waktu, maka hasilnya apa? Ini if. Rule ya, aturan menggunakan fungsi if. Atau yang keempat, outputnya bisa berupa klaster atau pengelompokan. Contoh lain lagi, di sini ada prediksi harga saham. Labelnya atau targetnya adalah penutupan ya, penutupan harga saham. Nah, sini ada dataset harga saham dalam bentuk time series. Time series itu artinya rentet waktu. Rentet waktu itu artinya, coba saudara perhatikan di bagian atribut date atau tanggal. Di sini kan urut ya. Data yang terkumpul itu tanggalnya urut. Ini disebut sebagai time series. Jadi rentet waktu urut. Data yang terkumpul itu dalam bentuk urutan waktu. Nah, misalkan kita gunakan prediksi harga saham ini dengan metode prediksinya adalah neural network. Maka akan didapatkan perakiraan atau prediksi harga saham pada bagian penutupan misalnya. Contoh lain ya. Dari prediksi tersebut didapatkan hasil atau informasi berupa grafik ya. Apakah harga sahamnya itu turun atau naik? Nah, contoh lain lagi misalkan klasifikasi kelulusan mahasiswa. Ini labelnya di sini lulus tepat waktu. Namanya klasifikasi berarti pengelompokan ya. Label atau targetnya adalah berupa lulus tepat waktu dengan nama-nama nilai dan asal sekolah misalkan.
Kita bisa gunakan metode klasifikasi contohnya C45. Contoh lain lagi, outputnya berupa pengetahuan, berupa pohon keputusan tadi sudah ya, menggunakan decision tree, bentuknya pola atau pohon keputusan. Nah, contoh yang untuk outputnya adalah rules, misalkan di sini inputnya berupa rekomendasi main golf. Di sini ada cuacanya, temperatur, kelembapan, berangin, ya berangin atau tidak, dan bermain atau tidak. Targetnya adalah play. Targetnya adalah jadi bermain atau tidak nih, ya. Jika berdasarkan cuaca, temperatur, dan kelembapan serta angin, ya. Misalkan jika cuacanya cerah, kemudian temperaturnya panas, hot, humidity-nya, kelembapannya tinggi, dan angin ya, anginnya cukup banyak, itu false. Berarti tidak cukup banyak, tidak banyak ya anginnya. Berarti oh nggak jadi main. Kenapa? Karena mungkin hot. Jadi maka akan dibentuk sebuah rule atau ketentuan. Jika cuaca sama dengan cerah dan kelembapan sama dengan tinggi, maka tidak jadi bermain. Ada aturan lain lagi, jika cuaca sama dengan hujan dan berangin, sama dengan benar ada anginnya ya, kemudian tidak jadi bermain juga karena hujan dan berangin, kalau main golf pasti tidak bisa. Ya. Kemudian jika cuacanya mendung misalkan, maka bisa bermain golf. Jika kelembapannya normal, maka bisa bermain. Jika tidak ada output rules-nya atau tidak ada rules seperti yang ada di atas, maka tetap jadi bermain. Gitu ya. Ini adalah rule atau ketentuan atau peraturan, aturan yang sudah dibuat berdasarkan data yang ada. Jadi melalui data ini, outputnya kita bisa tentukan aturan. Aturannya bagaimana? Kalau kita gunakan berupa decision tree, bentuk pola, nah seperti ini. Jadi bermain atau tidak. Cara membacanya, jika cuaca mendung, maka jadi bermain. Jika cuacanya hujan dan beranginnya, misalkan true atau berangin gitu ya, berarti tidak jadi bermain. Jika cuacanya hujan, beranginnya false atau tidak berangin, berarti jadi main, yes, dan seterusnya. Contoh lain lagi, misalkan untuk rekomendasi kontak lens dengan data yang tidak diketahui secara pasti, di sini hanya age usianya muda gitu ya. Kemudian lensanya misal kekurangan mata atau apa sih, kelemahan matanya misalkan miopi, hipermetropi ya seperti ini. Maka lensa yang cocok itu apa? Rekomendasi lensanya apa? Soft atau hard, ya soft lensa atau hard lensa pakai kacamata atau tidak usah gitu ya. Tear production rate itu misalkan produksi dari air matanya cukup banyak misalkan. Maka ini bisa direkomendasikan lensanya yang mau pakai yang seperti apa. Kontak lensnya. Nah, contoh lain lagi clustering ya, clustering bunga iris seperti tadi sudah ya, pakai K-means, datasetnya tanpa label, clustering pengelompokan. Pengetahuannya berupa grafik yang sudah diklaster seperti ini, jadi yang biru itu akan merupakan cluster yang cluster 0. Cluster 1 itu berupa yang hijau dan cluster 2 berupa merah. Nanti data ini akan, metode K-means ini akan mendeteksi semua data yang kita berikan, sehingga akan terbentuk pola seperti ini di grafik. Contoh lagi, metode asosiasi. Ya. Contohnya, metode asosiasi itu dengan efek growth. Ya, pengetahuannya berupa aturan atau aturan asosiasi. Nanti di sini aqua, jika aqua berarti pasangannya sabun, maka confidence-nya, nilai kepercayaannya 0,8. Spray dengan kopi, spray dengan kopi confidence-nya 0,8 ya. Biasanya asosiasi ini kita tentukan untuk menentukan keranjang belanja dari sebuah customer ya, seorang customer ya, keranjang belanja di sebuah toko, customer biasanya seorang customer itu kalau beli roti, selain beli roti itu biasanya beli apa lagi?
Apakah beli mentega, beli gula, pasangan dari roti itu apa ya? Itu kita bisa tentukan dengan association rule atau metode aturan asosiasi. Algoritmanya adalah algoritma yang menemukan muncul bersamaan, kemudian dalam dunia bisnis bisa disebut sebagai market basket analisis. Jadi kalau keranjang belanja dari customer itu bisa kita analisa, maka toko tersebut bisa menyediakan barang dalam jumlah yang lebih banyak pada barang tertentu misalkan. Oh ternyata customer itu banyak yang membeli pasta gigi, maka stok pasta gigi di toko tersebut bisa ditingkatkan dari keranjang belanja yang dipergunakan oleh pembeli ya atau customer. Atau misalkan selain membeli roti dan gula, customer itu membeli apa saja? Oh, mungkin kopi. Berarti dari market basket analisis bisa ditingkatkan pembelian penjualan roti, gula dan kopi perlu diperbanyak stoknya. Seperti itu fungsinya. Decision decision making-nya atau pembuat keputusannya berkaitan dengan stok barang atau jumlah barang yang harus ditingkatkan dalam sebuah toko, misalkan seperti itu. Algoritma asosiasi akan mencari aturan dengan menghitung hubungan di antara dua atau lebih atribut. Ya, seperti yang saya katakan tadi, oh kalau beli roti pasti beli mentega, atau kalau beli roti pasti membeli kopi. Gitu. Biasanya ditentukan dengan confidence. Ya. Contohnya aturan asosiasi dari data transaksi misalkan. Nah, data transaksinya ada, kemudian item 1, item 2 ini keranjang belanjanya ya. Oh, item 1 pada jam segini, pada jam 6, oh ada seorang pembeli kalau beli susu, popok, roti dan gula. Terus ada lagi sabun, sampo, dan ini keranjang belanja. Kemudian bisa dilakukan analisa sehingga seperti yang saya katakan tadi jumlah barang yang banyak sekali dibeli oleh customer atau konsumen bisa lebih ditingkatkan stoknya. Contoh lain nih, misalkan ada 200 orang membeli sabun mandi, dari 200 orang yang membeli sabun mandi, 50 orangnya membeli Fanta. Jadi association rule-nya menjadi jika membeli sabun mandi maka pasti membeli Fanta. Kalau supportnya 20% dan nilai confidence-nya 25%. Oh berarti kurang ya, kalau confidence-nya mendekati 100% itu baru tinggi. Contohnya adalah contoh metode asosiasinya adalah a priori, efek growth, ya GRI. Nah, tadi sudah saya bahas satu persatu estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering dan asosiasi. Ini contoh-contoh metode di dalam penggolongan metode pada data mining. Ya. Metode data mining ini juga mengenal yang namanya metode learning, pembelajaran. Pembelajaran itu ada tiga ya, ada tiga. Tetapi kalau asosiasi ini biasanya bergabung ke dalam supervised atau unsupervised. Supervised itu pembelajaran yang disertai dengan contoh terlebih dahulu, supervised. Unsupervised itu pembelajaran yang langsung, sedangkan asosiasi itu adalah pembelajaran yang menggunakan aturan ya, aturan tertentu. Ada tiga. Supervised itu pembelajaran dengan guru, dengan contoh terlebih dahulu sebagian besar metode estimasi, prediksi atau forecasting, klasifikasi ini pasti menggunakan jenis pembelajaran yang supervised. Variabel yang menjadi target atau kelas atau label itu sudah ditentukan. Ya. Algoritmanya melakukan proses belajar berdasarkan nilai dari variabel target. Nah, contohnya seperti ini, sudah ada target atau kelasnya terlebih dahulu. Sedangkan unsupervised atau pembelajaran tanpa guru, tanpa contoh ya, langsung dieksekusi, itu biasanya algoritma data mining untuk mencari pola dari semua variabel. Ini mencari pola. Variabel atau atribut yang menjadi target tidak ditentukan atau tidak ada. Ya. Kalau supervised tadi ada targetnya atau ada
labelnya, sedangkan kalau unsupervised itu targetnya atau labelnya tidak ada. Biasanya adalah algoritma clustering. Nah, seperti ini kan tidak ada targetnya. Nah, ini maka diklasterkan. Nanti dia akan membentuk klaster 0, klaster 1 ya. Kemudian kalau association itu pembelajaran untuk asosiasi atribut, pengelompokan dalam atribut, dalam beberapa atribut misalkan. Proses learning-nya pada algoritma asosiasi agak berbeda karena tujuannya mencari atribut yang muncul bersamaan. Atribut yang muncul bersamaan, misalkan kalau beli roti, oh berarti pasti membeli mentega, confidence-nya misalkan 0,8. Nah, itu sangat sering terjadi ya, customer yang membeli roti sekaligus membeli mentega. Disebut sebagai asosiasi. Kemudian algoritma asosiasi biasanya untuk analisa keranjang belanja. Produk atau item mana yang dibeli bersamaan. Nah, pada pusat perbelanjaan banyak produk yang dijual sehingga pencarian seluruh asosiasi produk memakan kos tinggi karena sifatnya kombinasional. Kombinasinya banyak ya. Maka dengan cara asosiasi learning akan bisa diketahui produk mana yang paling laku. Karena kan dalam satu transaksi aja bisa satu hari bisa ribuan transaksi. Kalau tokonya besar atau bahkan supermarket ya, ribuan transaksi. Maka kalau kita cari satu persatu memakan waktu dan kos yang tinggi. Maka bisa kita gunakan data mining dengan metode association learning. Nah, contohnya seperti ini association rule ya. Ini untuk penentuan ada villa ya. Car, apartemen, villa, poor, average, rich ya. Kalau misalkan car-nya sama dengan true, berarti membeli apartemennya, punya apartemennya true, villanya true, poor-nya true, average-nya true, rich-nya true ya. Maka dari sini akan bisa membentuk sebuah pola. Nah, secara mudah, jadi proses utama dalam data mining terdiri dari 3 bagian, ada input atau data, kemudian ada metode, dan ada output. Input dalam data ini adalah data mentah yang kemudian yang akan diproses. Di dalam data mentah yang akan diproses ini perlu yang namanya data pre-processing. Ya, yang meliputi data pre-processing bisa meliputi data integrasi, normalisasi, feature seleksi, dimension reduction ya. Kemudian kalau mau metode meliputi estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Nah, setelah mengalami proses metode, ya, pemasukan metode di dalam algoritma tertentu, maka akan menghasilkan post-processing. Kalau kita bisa pakai post-processing, metodenya adalah pattern evaluasi. Dievaluasi di sini ya. Pattern evaluation, pattern selection, pattern interpretation, pattern visualisasi. Dan pada post-processing ini bisa berbentuk grafik ya. Sehingga hasil akhirnya berupa pola atau model atau rumus. Ya. Nah, seperti ini sudah tadi ya. Input, metode, output. Kalau mau tambahkan satu lagi yang lebih lengkap, kita bisa gunakan proses evaluasi. Ini untuk mengukur akurasi. Akurasi dari metode yang kita gunakan. Apakah akurasinya tinggi atau tidak. Ya. Metode akurasi, metode IUC, metode RMSE. Ya. Read mean square error, dan seterusnya. Contoh penerapannya dalam data mining, bisa saudara perhatikan di sini. Nah, prosesnya tadi sudah, ya, ada input, metode, output, dan evaluation. Inputnya di sini ada 2 jenis data, biasanya data private dan public. Ya, private itu artinya tidak boleh diambil secara sembarangan ya oleh umum ya. Biasanya dataset yang diambil dari organisasi yang kita jadikan objek penelitian. Jadi kalau untuk mengambil data private
kita harus izin ya. Misalkan data bank, data rumah sakit, data industri, data pabrik, data perusahaan, ya ini private. Kalau publik itu data yang bisa diambil dari repositori publik, ya bisa diambil oleh siapa saja yang membutuhkan, baik itu peneliti, baik itu para pembuat aplikasi ya, atau programmer ya. Biasanya kalau public dataset itu ada repositori yang namanya UCI, HCM, kemudian Prediction.io ya, ini contoh-contoh repositori yang menyimpan dataset dalam bentuk publik. Tren penelitian data mining saat ini adalah menguji metode yang dikembangkan oleh peneliti dengan publik. Biasanya publik karena lebih mudah diakses ya datanya. Sehingga penelitian dapat bersifat comparable, bisa dikomparasi, dibandingkan, repeatable, cepat karena tidak perlu izin, dan variable, sesuai dengan verifikasi yang ada. Atribut, kelas, dan tipe data. Atribut adalah faktor atau parameter yang menyebabkan terjadinya kelas atau label. Atribut itu kalau tadi sudah saya jelaskan berupa field, ya, berupa kolom-kolom dalam sebuah tabel data. Sedangkan kelas adalah atribut yang bisa dijadikan target atau sering juga disebut sebagai label. Sedangkan tipe datanya secara umum itu ada 4, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Tetapi secara praktis tipe data untuk atribut pada data mining hanya menggunakan 2. Biasanya nominal dan numerik. Ya. Nah, ini contoh-contoh tipe data. Di sini tipe datanya berupa tipe atribut berdasarkan kategori kualitatif atau numerik kuantitatif. Secara kategoris atau kualitatif bisa berwujud tipenya adalah nominal dan ordinal. Nah, seperti ini. Nominal dan ordinal. Contohnya nominal itu yang tidak bisa dihitung atau tidak masuk ke dalam transaksi ya, NIM, kemudian kode pos, nomor KTP meskipun itu angka, tetapi dia masuk ke dalam nominal karena tidak mengalami transaksi. Ordinal mempunyai nilai berupa nama yang mempunyai arti. Misalkan cum laude sangat memuaskan, misalkan. Suhunya misalkan panas, normal, dingin ya, itu ordinal. Kalau numerik itu dimasukkan ke dalam interval dan rasio misalnya. Misalkan tanggal, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya. Suhu dalam bentuk Celcius atau rasio, suhu dalam bentuk Kelvin, terus umur, panjang, tinggi ini dalam bentuk rasio. Contoh dataset seperti ini yang ada di dalam tabel ya. Tentu datanya tidak hanya sedikit ya, bisa ribuan ya, bahkan jutaan data. Baik, sampai sini penjelasan untuk pengenalan data mining. Kita berlanjut ke konsep dan teknik dalam data mining. Tadi di awal sudah ya, data mining itu seperti apa? Mengapa kita perlu data mining? Nah, kebutuhan akan pengetahuan yang ada pada data. Karena ada ledakan data, ya. Kemudian kita punya banyak data tetapi tidak tahu adanya pengetahuan yang tersimpan di dalamnya. Nah, motivasinya adalah kebutuhan akan pengetahuan yang ada dalam data. Solusinya adalah dengan penambangan data atau data mining. Nah, ini contoh komputer-komputer yang pada zaman dahulu menyimpan banyak sekali data yang bentuknya atau ukurannya besar-besar ya. Jenis-jenis penyimpanan. Kemudian ini evolusi perkembangan database. Tadi sudah saya jelaskan apa itu data mining. Ekstraksi dari sebuah data ya, sehingga menghasilkan informasi. Dari data mining akan membentuk sebuah KDD ya, knowledge discovery in database. Mengapa data mining? Tadi sudah. Manfaatnya juga sudah.
analisis database dan dukungan keputusannya, misalkan untuk manajemen ya, untuk analisis dan manajemen risiko, manajemen pasar ya, analisis keranjang belanja, penjualan, segmentasi pasar, misalkan itu dalam bentuk ekonomi ya, dalam bidang ekonomi ada untuk peramalan, peramalan harga saham, peramalan cuaca. Potensi lainnya bisa berupa text mining, ada stream, ada analisa DNA atau biodata. Analisis dan manajemen pasar misalkan, contohnya, dari mana data berasal? Bisa dari transaksi kartu kredit, ya, loyalty cards, jadi akan menentukan yang mendapatkan loyalty card itu siapa, kupon diskonnya bagaimana, ya, keluhan customer. Ya. Kalau kita pakai shop online, ya, toko online shop ya, itu kita akan mendapatkan misalkan diskon. Nah, setelah berapa kali transaksi kita bisa mendapatkan kupon diskon, ya. Atau kita bisa mendapatkan cashback misalkan setelah dalam nominal belanja berapa rupiah kita bisa dapatkan cashback. Nah, seperti itu adalah decision making, membuat keputusan yang menggunakan data mining, menggunakan metode atau teknik data mining. Atau target pasar misalkan, ya, mendapatkan kelompok atau model customer yang berbagi. Contoh misalkan kalau online shop punyanya Shopee, itu target pasarnya tuh siapa sih? Apakah wanita, anak-anak, pria, ataukah ibu rumah tangga, ataukah orang yang usianya 30 tahun ke atas, 20 tahun, nah seperti itu ya. Itu adalah target pasarnya. Kemudian bisa juga melakukan analisis lintas pasar dengan korelasi antar penjualan atau korelasi produk ya. Contoh lain lagi profil customer ya, kalau saudara belanja pakai Tokopedia atau Shopee misalkan, saudara termasuk customer yang mana? Silver, gold, ya, seperti itu ya, atau diamond customer atau apa. Nah, dari profil customer ini akan mendapatkan fasilitas apa saja. Nah, itu decision making seperti itu, pola pembentuk keputusan seperti itu, si pembuat online shop-nya menggunakan teknik data mining berdasarkan transaksi yang sering terjadi pada setiap hari. Nah, mungkin ada saudara yang tertarik untuk membuat TA yang berkaitan dengan analisis pasar, analisis dan manajemen pasar, bisa mengambil data-data transaksi harian yang ada di Tokopedia atau Shopee, sehingga dari data yang terkumpul itu bisa terbentuk profil customer itu seperti apa, kemudian cashback-nya itu bagaimana, diskonnya bagaimana, dan seterusnya. Silakan kalau ada saudara yang tertarik untuk TA atau penelitian dalam bidang itu. Contoh lain dalam bidang analisis dan manajemen risiko perusahaan. Nah, cash flow ya, analisis dan peramalan cash flow, kemudian analisis ganti rugi, analisis cross-sectional dan time series ya, ini kaitannya dengan keuangan ya. Berdasarkan data time series, data yang berurutan. Kemudian ada juga perencanaan sumber daya, yaitu membandingkan sumber daya dan pengeluaran, juga menggunakan teknik data mining. Ada lagi untuk bidang kompetisi pasar begitu ya, memantau persaing dan arah pasar, mengelompokkan customer ke dalam kelas dan prosedur harga yang berbasiskan kelas ya, menetapkan strategi harga. Jadi dengan merek yang sama, toko A kok bisa lebih murah dari toko B? Bagaimana itu? Nah, seperti itu manajemen dan analisanya perlu dilakukan dengan menggunakan teknik data mining. Dengan merek yang sama, ternyata penjualan di toko A lebih tinggi daripada penjualan di toko B. Nah, itu rahasianya apa? Nah, itu adalah kompetisi, bagian kompetisi. Kalau saudara tertarik, boleh penelitian di bidang itu untuk menganalisa risiko, manajemen risiko dalam sebuah perusahaan. Kemudian aplikasi lainnya dalam bidang olahraga, dalam bidang astronomi, dalam bidang internet web survey ya.
untuk akses log, misalkan akses log halaman web ya, berkaitan dengan security dalam sebuah web ya. Misalkan di sini juga berkaitan dengan kesukaan dan perilaku customer ya, menganalisa efektivitas pemasaran dalam web ya. Nah, data mining itu banyak sekali bidang yang bisa kita terapkan ya, diterapkan dalam banyak bidang. Kalau saudara tertarik, silakan saudara menguasai data mining sehingga mungkin bisa terpakai ketika nanti saudara bekerja. Contoh, misalkan Anda seorang petugas asuransi dan Anda harus mendefinisikan suatu pembayaran bulanan yang pantas untuk seorang pemuda berusia 18 tahun yang membeli sebuah Ferrari. Apa yang akan Anda lakukan? Asuransi apa yang cocok untuk orang berusia 18 tahun, seorang pemuda laki-laki ya, berusia 18 tahun yang baru saja membeli Ferrari, yang punya Ferrari ya. Kira-kira asuransinya seperti apa, kemudian bulanannya berapa, kemudian fasilitas untuk orang ini tuh apa saja, kita bisa menggunakan data-data dan kemudian menggunakan metode data mining untuk menentukannya. Nah, misalnya contoh lain lagi, kaji seluruh data customer dan data kompetensi pembayaran sebelumnya, nah tadi langkah-langkahnya. Kaji peluang penyebab kecelakaan yang paling banyak berdasarkan dugaan jenis kelamin dan model serta usia mobil. Jika peluang kecelakaan lebih besar dari rata-rata, aturlah pembayaran bulanan yang sesuai. Contohnya ya. Contoh berikutnya, misalkan log pengaksesan web bisa dianalisis untuk mendapatkan apa kesukaan customer ya. Log web itu history dalam sebuah web. Karena kalau digitalisasi semuanya itu pasti ada log ya, log webnya atau log history dari sebuah transaksi atau pengaksesan sebuah web. Tadi sudah saya jelaskan, data mining merupakan suatu proses KDD ya. Nah, dalam proses KDD ini ada yang disebut sebagai preprocessing ya. Kemudian ada metode sampai akhirnya menghasilkan pengetahuan outputnya. Nah, ini langkahnya. Ada preprocessing dan kemudian ada data mining. Ya. Ini secara umum saja, nanti saudara bisa melihat di slide-nya. Ya. Data, berupa data yang ada, kemudian dari data ini ada informasi yang bisa diambil dengan metode data mining. Kemudian dari informasi ini juga ada pengetahuan, ya. Pengetahuan kalau data itu hanya ada data customer, simpanan data, data grafis, data geografis, data yang tidak ada nilainya atau tidak ada artinya, mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai arti. Kemudian bisa menghasilkan informasi X tinggal di Z, nah, ini berdasarkan nama dan alamat, maka bisa diperoleh informasi. S berumur Y tahun, oh dari nama dan usia akan bisa diperoleh informasi bahwa S itu berumur Y tahun dan seterusnya. Kumpulan informasi ini bisa membentuk sebuah pengetahuan, yaitu sebanyak Y produk A digunakan di Z, misalkan sebanyak 10 produk pasta gigi banyak digunakan di toko A misalkan ya. Jadi ini pengetahuan customer dari kelas Y menggunakan X% dari C selama periode D. Customer dari kelas menengah menggunakan 90% dari pasta gigi yang ada selama periode 10 tahun. Nah, kan ini pengetahuan, lebih lengkap lagi. Dari pengetahuan ini maka akan bisa diambil decision making ya, membuat keputusan. Promosikan produk A di Z karena banyak produk A ini banyak yang beli berdasarkan pengetahuan ini, maka bisa dipromosikan produk A di toko Z. Kirim iklan ke keluarga dengan profil P misalkan. Jual silang layanan B ke klien C ya. Ini keputusannya. Nah, fungsionalitasnya tadi ada klasifikasi, prediksi ya. Sudah saya jelaskan secara umum tadi. Apakah seluruh pola yang ditemukan itu menarik?
Penambangan data bisa membuat ribuan pola, jadi tapi tidak semua pola itu menarik. Pendekatannya yang disarankan berpusatkan kepada manusia, ya, fokus kepada customer, berbasiskan query atau permintaan, ya, serta ada penggalian yang terfokus. Misalkan ingin mengetahui jumlah nasabah yang tidak membayar kredit, itu kan lebih terfokus ya, penggaliannya lebih terfokus. Ingin mengetahui informasi tentang banyaknya produk A yang dijual, nah, tuh penggaliannya lebih terfokus. Ukuran ketertarikan. Jadi suatu pola adalah menarik jika pola tersebut mudah dipahami. Adakah seluruh pola yang ditemukan menarik? Ini berdasarkan juga ukuran ketertarikan itu berbentuk objektif ataupun subjektif. Objektif itu berdasarkan statistik, dan subjektif berdasarkan keyakinan pemakai terhadap data. Bisakah memperoleh seluruh atau hanya pola yang menarik? Dapatkah seluruh pola itu menarik? Ya, tergantung kelengkapannya. Bisakah suatu sistem data mining mendapatkan seluruh pola yang menarik? Ya, bisa. Pencarian heuristik vs ekshaustif, ya, melelahkan. Jadi dari metode data mining ini kita akan mendapatkan pola bisa asosiasi, klasifikasi, clustering. Tapi kalau hanya pencarian heuristik dan ekshaustif ya, ini akan tidak bisa berguna karena tidak ada pola yang menarik. Tetapi kalau kita gunakan teknik atau metode data mining mungkin bisa mendapatkan pola yang lebih menarik berdasarkan kelengkapan yang ada. Bisakah suatu sistem data mining mendapatkan hanya pola yang menarik dengan pendekatan, misalkan dapatkan seluruh pola, lalu saring, kemudian keluarkan yang tidak diminati, pola-pola yang tidak sesuai itu dihapus. Nah, sini misalkan di sini ada data mining, ada sistem, ada statistik, ada visualisasi, ditambah dengan disiplin ilmu yang lain, algoritma, dan mesin pembelajaran. Tinjauan data mining berdasarkan skema klasifikasi. Nah, seperti ini. Tinjauannya berdasarkan multidimensi. Tinjauan berdasarkan multidimensi, jadi database yang akan digali, pengetahuan yang akan dicari, teknik yang akan digunakan, aplikasi yang disesuaikan. Banyak sekali tinjauan yang akan digali, misalkan database yang akan digali, database-nya wujudnya seperti apa, atau tipikalnya seperti apa, apakah data database-nya berupa teks, ataukah data warehouse, ataukah database-nya berupa relasi, ya. Tinjauan data mining-nya, misalkan aplikasi yang sesuai apa, aplikasi mau pakai aplikasi apa, misalkan untuk analisa stok market, analisa stok barang, ya, web mining, analisa data, dan seterusnya. Ini saya langsung ke sini saja. Historis dari aktivitas data mining itu dimulai dari 1989. Nah, kesimpulannya, dengan data mining akan ada penemuan pola menarik dari dataset yang besar secara semi otomatis. Kenapa dikatakan semi otomatis? Karena keputusan akhir tetap manusia atau user yang menentukan. Decision maker, ya, pembuat keputusan. Entah itu manajer, entah itu direktur, orang yang membuat keputusan. Jadi keputusan terakhir ada pada manusia, maka disebut sebagai semi otomatis. Data mining hanya membantu untuk mendapatkan pola sehingga bisa mendapatkan keputusan yang lebih sesuai dengan pola yang ada. Knowledge discovery itu berupa proses, ya, pre-processing, data mining, dan post-processing. Tadi sudah di penjelasan awal, ya, secara lengkap, ada input, ada metode, ada output, kemudian ada evaluasi. Nah, di dalam input ada pre-processing, kemudian di dalam metode itu ada berbagai macam metode data mining, kemudian post processing-nya atau output-nya bisa berupa pola, grafik, rumus, ya, rule, aturan, ya. Kalau mau ditambahkan satu lagi bisa menguji evaluasi performa dari metode data mining yang kita tentukan. Dalam data mining itu untuk digali, digunakan atau dimanfaatkan, ya, berupa database. Database ini untuk digali, kemudian untuk dimanfaatkan, kemudian dari database yang tidak ada artinya akan ada pengetahuan yang berupa karakteristik, pengumpulan, asosiasi, ya, kemudian ada teknik
tekniknya tadi, metodenya, kemudian ada aplikasi. Dari analisa tersebut kita bisa membuat aplikasi yang bisa langsung digunakan oleh pemakai atau user. Makanya pada mata kuliah ini nanti praktikumnya menggunakan Python ya, supaya diharapkan suatu saat saudara bisa mengembangkannya menjadi sebuah aplikasi ya. Baik, demikian penjelasan saya mengenai pengenalan konsep dan teknik dalam data mining secara umum. Nanti untuk secara khususnya kita bahas lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk perhatian saudara. Selamat siang. Terima kasih untuk perhatian saudara. Salam sehat untuk kita semua.